Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 216 Henry, yang sangat ingin mengutuk, tidak menunjukkan perubahan ekspresinya. Dia bahkan tidak sabar untuk melihat aksi dan ucapan seperti apa yang Jasper akan tampilkan dan katakan selanjutnya. Komentar Jasper yang diucapkan dengan nada yang membuatnya tampak tenang membuat Leilani mengalami sesak napas sesaat. Aku masih memiliki beberapa pertanyaan pribadi. Biasanya, ketika kau berteman, apakah kau memiliki kriteria khusus? Apakah kau mengabaikan identitas dan status? Atau apakah mereka yang dapat bergaul denganmu perlu memiliki sejumlah kekayaan dan status tertentu? Aku tidak punya kriteria, yang penting aku bisa bergaul dengan mereka. Aku tidak pernah melihat kekayaan atau status mereka ketika aku berteman karena aku tahu bahwa biasanya, mereka yang seumuran denganku tidak akan sekaya aku. Henry menangkap tanda itu dan menggenggamnya di dadanya. Dia merasakan sakit di hatinya saat dia melihat ekspresi tenang Jasper. Tiba-tiba, dia merasa sedikit iri padanya. Kapan aku bisa seperti Jasper, bisa mengucapkan kata-kata arogan seperti itu dengan hati-hati? Tuan Lin, kau memiliki harapan yang tinggi dalam investasimu. Aku mendengar bahwa kembalinya kau dari investasimu sebelumnya sangat mengerikan. Bolehkah aku bertanya bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Yah, aku tidak punya banyak perasaan tentang itu. Sebenarnya, ketika kau mendapatkan banyak kekayaan, uang hanya akan menjadi angka bagimu. Mendengar itu membuat Henry, yang berada di sampingnya, dan Leilani merasakan dorongan kuat yang mengalir melalui mereka. Leilani memaksa dirinya untuk menekan emosi dalam dirinya. Ekspresinya tetap tenang saat dia melanjutkan wawancara. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, apakah kau punya target, Tuan Lin? Atau dengan kata lain, pernahkah kau berpikir bahwa suatu hari, kau akan bisa mendapatkan gelar sebagai orang terkaya di negeri ini? Tidak. Jika kau bersikeras bertanya tentang target, aku kira aku setidaknya harus menjadi orang terkaya di dunia. Leilani terdiam. Kali ini, baik Leilani dan Henry yang ekspresinya menjadi gelap lagi. Bahkan Leilani, yang telah menerima pelatihan yang sangat keras, tidak dapat tetap tenang dalam wawancara ini. Bahkan Henry ingin membeli beberapa obat jantung. Apakah ini bahkan kata-kata yang diucapkan oleh manusia? Di matanya, menjadi orang terkaya di negara ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Selanjutnya, Leilani mengikuti jadwalnya yang biasa dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Jasper sebelum mengakhiri wawancara. Setelah kamera dimatikan dan wawancara selesai, Leilani menghela napas lega. Seolah-olah dia telah menyelesaikan proyek besar. Tuan Lin, kau tidak diragukan lagi adalah orang kaya yang paling unik yang pernah aku wawancarai. Bukan salah satu dari mereka tapi satu-satunya. Komentar Leilani disetujui oleh semua pekerja. Sesi wawancara selesai setelah dikejutkan oleh beberapa serangan mendadak terus-menerus. Leilani dan kedua pria itu pergi. Henry menyeka keringatnya dan melirik Jasper dengan tatapan aneh sebelum bertanya dengan lemah, apakah kau tahu seberapa baik kau bisa berakting? Jasper berkata dengan heran, tapi selama ini, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Henry terdiam. Henry tertawa garing, dan ekspresinya geram. Dalam waktu singkat, Henry mulai memarahi sambil meninggalkan tempat kejadian. Dilihat dari isi kata-katanya, dia merasa tertekan dan sedang menuju mencari kedua pacarnya untuk menghibur jiwanya yang terluka. Pada hari berikutnya di Jalan Hennessy Kota Harbor, nomor 777, di lantai dasar Gladnis Entertainment Movies. Jalan Hennessy dianggap sebagai jalan paling ramai di mana semua perusahaan hiburan berada. 4 perusahaan film besar ada di sini, dan tidak jauh dari nomor 777 tempat Gladnis Entertainment Movies berada, adalah Elite Corporation. Saat itu, Gladnis Entertainment Movies sangat ramai. Meskipun industri film Kota Harbor menurun, perusahaan masih bersinar terang meskipun status keuangannya buruk. Di pintu masuk Gladnis Entertainment Movies, masih ada orang-orang yang berkeliaran dan itu sangat meriah. Jasper datang hari ini karena dia telah membuat janji dengan Michael untuk menandatangani perjanjian pembelian akhir. Dia tidak terburu-buru, tapi Michael sangat membutuhkan uang tunai karena setengah dari uang tunai yang dimilikinya terperangkap di dalam stok. Dia telah memperoleh 5 miliar dengan 5 miliar, yang memungkinkannya memiliki modal dengan keuntungan 10 miliar.
Namun, dia bukan Jasper, dan Zachary tidak menyalahgunakan kekuatannya untuk membantunya. Oleh karena itu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dia ingin mengeluarkan 10 miliar itu. Itulah sebabnya Michael terus mengingat 1,5 miliar yang akan dibayarkan Jasper untuk membeli Gladness Entertainment Movies. Meskipun mereka telah setuju untuk menandatangani perjanjian pada hari itu, Jasper tidak memberitahu Michael terlebih dahulu ketika dia datang. Dia berencana untuk melihat operasi Gladness Entertainment Movies, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Itu akan mempengaruhi keputusannya apakah dia harus mengganti karyawan manajemen yang lebih tinggi atau tidak setelah membeli Gladness Entertainment Movies secara resmi. Setelah penguasa diubah, bawahan juga akan berubah. Mereka yang tidak berguna bagi Jasper jelas harus mundur. Menyingkir. Begitu Jasper memasuki pintu masuk gedung, dia mendengar suara tidak sabar datang dari belakang. Setelah itu, ada tangan yang terulur, mencoba mendorong Jasper menjauh. Jasper mundur selangkah dan menghindari tangan itu. Apa-apaan ini? Tidakkah kau mendengarku memintamu menyingkir? Pemilik tangan itu adalah seorang pria parubaya dengan fisik rata-rata dan perut buncit. Sebelumnya, dia akhirnya mendorong udara dan merasa bahwa dia telah kehilangan martabatnya saat dia menatap Jasper dengan tatapan tajam. Kau pasti penggemar Scarlett, kan? Tahukah kau bahwa dia akan datang ke Gladness Entertainment Movies pagi ini? Karenanya, kau datang ke sini lebih awal untuk menunggu. Cepat dan enyahlah. Bab 217 Jasper dengan tenang menatap pria parubaya yang memiliki kepala besar dan telinga yang sama besarnya. Kemudian, dia melirik tulisan izin kerja yang tergantung di lehernya dan berkata dengan lemah, kau adalah karyawan Gladness Entertainment Movies. Pria parubaya itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku senang kau menyadarinya, nanti kau sebaiknya bersikap baik dan menyingkir, jangan membuat masalah. Kau dengar aku. Saat dia berbicara, keributan tiba-tiba terjadi di pintu masuk, sebuah mobil mewah berhenti di pintu masuk perusahaan dan segera, ada seseorang yang pergi dengan penuh perhatian dan membuka pintu mobil sambil melayani pemiliknya. Adegan ini seolah-olah seorang direktur perusahaan telah muncul. Jasper dengan tenang berkata kepada pria parubaya yang memiliki ekspresi gembira di wajahnya saat dia merapikan jasnya, di mata perusahaan filmmu, tidak peduli seberapa terkenal seorang selebriti, mereka hanyalah pembuat uang, apa kau harus melakukan hal-hal dengan cara yang begitu berlebihan? Pria parubaya itu melirik Jasper dan berkata dengan nada mencemooh, apa yang kau tahu? Bagaimana Scarlett sama dengan yang lain? Putra wakil presidir perusahaan kami, Tuan White, sedang mendekatinya, dia mungkin saja menjadi menantu perempuan wakil presidir. Pecundang sepertimu, yang hanya bisa menjilatnya di layar, bisa melupakannya seumur hidupmu. Pada saat itu, pintu mobil terbuka, yang pertama turun adalah seorang pria muda, yang bersikeras mengenakan setelan yang dibuat khusus untuknya, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat indah, mengungkapkan identitasnya sebagai tuan muda keluarga kaya. Pria itu menyunggingkan senyum dan membuka pintu mobil dengan penuh perhatian, kemudian seorang selebriti wanita yang terkenal di seluruh negeri keluar dari mobil. Scarlett Yates, berperan dalam Peri Ungu telah segera mendorongnya ke puncak di antara selebriti wanita kota Harbor. Dia digemari sebagian besar orang dalam kelompok usia yang sama di seluruh bangsa. Saat ini, Scarlett berada pada titik di mana dia sangat terkenal, begitu dia turun dari mobil. Ada seorang wartawan yang mengambil fotonya dengan panik dan ada banyak penggemar yang memegang poster dan fotonya sambil meneriakkan namanya. Jika bukan karena petugas keamanan yang menghalangi jalan, mungkin adegan itu akan kacau balau. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan dari para wartawan, Scarlett tersenyum sopan tetapi tidak menjawab satupun. Di bawah pengawalan tuan muda dari keluarga kaya dari sebelumnya, mereka langsung masuk ke perusahaan. Pria muda itu melirik pintu masuk perusahaan dan merasa jijik, dia bahkan mencemberutkan mulutnya ke wartawan yang bergegas masuk dan bergumam, wartawan ini terlalu menyebalkan. Saat dia mengatakannya, pria itu melirik ke sekeliling. Mereka memikirkan segala cara untuk masuk ke sini untuk menyebabkan kekacauan. Saat dia berbicara, pemuda itu kehilangan kesabarannya dan melambaikan tangannya ke Jasper seolah-olah dia sedang menyingkirkan seekor lalatnya. Jasper berkata dengan ekspresi dingin, terlepas dari apakah aku seorang penggemar atau bukan, apakah aku menyebabkan masalah bagimu hanya dengan berdiri di sini dan melihat-lihat? Pemuda itu tidak menyangka Jasper menjawab kembali, dia mendengus dan berkata dengan mata menyipit,
dilihat dari bahasa gaulmu, kau pasti dari daratan. Pria muda itu memasang ekspresi menghina ketika dia mengomentari itu seolah-olah ada penyakit pada Jasper yang akan menyebar padanya. Scarlett, penggemarmu dari daratan mengejarmu sampai ke sini, kata pria itu sambil tertawa terbahak-bahak. Scarlett tidak tahan lagi dan berkata kepada Jasper, senang bertemu denganmu, jika kau adalah penggemarku, aku perlu memberitahumu bahwa saat ini aku sedang terburu-buru menghadiri rapat di perusahaan. Jadi saat ini aku tidak punya banyak waktu, bagaimana kalau aku memberimu salah satu fotoku dengan tanda tanganku di atasnya? Jasper agak terkejut melihat Scarlett begitu sopan, dia tahu sopan santunnya, dia berkata dengan lemah, baiklah. Dalam kehidupan masa lalu Jasper, dia benar-benar menyukai peri ungu untuk beberapa waktu. Scarlett memberikan senyum manis yang diarahkan ke Jasper, kemudian dia berbalik dan menerima foto dari agennya. Selebriti seperti dia sering bertemu penggemar ketika dia keluar dari rumahnya, oleh karena itu, dia telah mempersiapkan semua hal ini sebelumnya. Dia menandatangani foto itu, lalu memberikannya kepada Jasper sambil berkata, terima kasih atas dukunganmu. Setelah menerima gambar itu, Jasper terkejut bahwa itu adalah gambar dari drama di mana Scarlett didandani sebagai peri ungu. Bab 218 cantik, kata Jasper tulus. Scarlett tersenyum, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi memperhatikan ekspresi suram di wajah pewaris keluarga White generasi kedua yang kaya itu. Baiklah, bisakah kau pergi sekarang? Aku datang ke Gladness Entertainment Movies untuk mengurus beberapa bisnis, kenapa aku harus pergi? Jasper membalas. Mark hampir tertawa terbahak-bahak. Brengsek, dasar orang desa sialan, aku sudah bertemu banyak bajingan, tapi kau yang terburuk, kau datang ke Gladness Entertainment Movies untuk mengurus bisnis. Apa kau benar-benar tahu tempat apa ini? Pergilah sekarang, atau aku panggil keamanan untuk mengusirmu. Jasper berkata dengan dingin, apa kau karyawan perusahaan ini? Mark tersenyum puas saat dia menjawab, ayahku adalah wakil presidir Gladness Entertainment Movies. Aku bertanya, apakah kau karyawan perusahaan ini? Ekspresi Mark berangsur-angsur menjadi geram. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kenyataan menamparkan wajahmu, ya. Kau berlagak sombong dan perkasa di depanku bahkan sebenarnya kau tidak. Baiklah kalau begitu. Melihat situasinya meningkat. Scarlett buru-buru berkata kepada Mark, mengapa kita tidak pergi sekarang? Rapat perusahaan hari ini sangat penting dan tuan lain akan hadir secara pribadi, jangan buang waktu lagi. Mark menatap Jasper dengan dingin dan menggertakkan giginya, anggap saja dirimu beruntung hari ini, Udik. Saat dia berbicara, Mark mengarahkan kata-katanya pada pria parubaya di sampingnya, yang berkeringat dingin. Ini adalah Gladness Entertainment Movies, ini adalah perusahaan besar. Tidak sembarang tim, Dick, dan Harry bisa masuk ke sini, kau tidak menginginkan pekerjaanmu lagi, bukan? Jika itu masalahnya, aku akan memberitahu ayahku bahwa kau bisa segera keluar. Jangan, yakinlah Tuan White, aku akan segera memanggil keamanan dan mengusirnya. Ekspresi pria parubaya itu penuh dengan kepanikan. Sambil mendengus, Mark menatap Jasper dan mencibir, Udik, kota Harbor bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan bertingkah seperti bajingan sok, ingat itu, sekarang nyahlah. Kemudian, Mark dan Scarlett pergi bersama. Dengan pandangan dingin ke punggung Mark, Jasper menuju ke dalam gedung. Hei, pria parubaya itu berseru, dan bergegas dengan dua penjaga keamanan untuk menghentikannya. Kau disuruh pergi, tidakkah kau dengar? Apa kau begitu tertarik untuk menggali kuburanmu sendiri? Pria parubaya itu bertanya pada Jasper dengan putus asa. Kenapa kamu bertingkah seperti kacungnya ketika dia bukan seseorang dari perusahaan? Jasper bertanya dengan dingin. Dengan mencibir, pria parubaya itu membalas, bagaimana bisa orang desa sepertimu menjadi begitu bodoh? Ayahnya adalah wakil presidir mengerti. Dia bisa menghancurkanmu hanya dengan ujung jari, kau sudah cukup beruntung mendapatkan foto yang ditandatangani. Jadi pulanglah dan simpan, sekarang cepat dan pergi. Saat pria parubaya itu berbicara, pintu lift terbuka dan seorang wanita karir yang cakap dan berpengalaman bergegas keluar. Saat dia melihat Jasper di pintu, matanya berbinar dan dia mendekatinya dengan sangat hormat. Ketika pria parubaya itu melihatnya, dia terkejut. Dalam sekejap ekspresinya berubah menjadi sejuta kali lebih berhati-hati daripada ketika dia menghadapi Mark. Dia menghampirinya dan berkata dengan sangat hati-hati.
Sekretaris Lee, mengapa kau ada di sini? Jika kau ada tugas, kau hanya perlu menelepon kami dan kami akan mengurus semuanya. Sekretaris Lee mengabaikannya, berjalan untuk berdiri tepat di depan Jasper. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Lin, kau sudah sampai?" Tuan Lin ada di ruang pertemuan di lantai atas menunggumu untuk memulai upacara penandatanganan. Maukah kau ikut denganku? Silahkan. Jasper menatap pria parubaya yang pucat pasi itu dengan tatapan datar dan bertanya, apa posisi orang ini? Sekretaris Lee tidak tahu apa yang telah dilakukan pria parubaya itu untuk menyinggung Jasper, namun demikian dia menjawab, dia adalah salah satu wakil manajer resepsionis. Suruh dia mengemasi barang-barangnya. Dan pergi. Setelah mengatakan ini, Jasper segera menuju lift. Sekretaris Lee memandang pria parubaya yang gemetar hebat, yang dahinya basah oleh keringat dingin. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, kau mendengarnya kan? Ambil gajimu dari bagian keuangan, tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan kerja, dan pergi. Pria parubaya itu bertanya dengan marah, orang itu. Siapa dia? Bukankah dia hanya orang kampung dari daratan? Dia bos baru kita. Dengan tatapan kasihan pada pria parubaya itu, Sekretaris Lee bergegas mengejar Jasper dan pergi. Dengan suara gedebuk, pria parubaya itu duduk tepat di lantai, dengan wajah pucat. Bab 219 Gedung Gladnis Entertainment Movies memiliki total 26 lantai. Jasper naik lift langsung ke kantor Michael di lantai paling atas. Tuan Lin, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau mau datang? Aku bisa mengatur seseorang untuk menyambutmu terlebih dahulu. Michael tertawa keras ketika dia berdiri dan berjalan ke pintu. Dia menjabat tangan Jasper. Aku datang untuk melihat bagaimana keadaan Gladnis dan aku tidak kecewa, kata Jasper penuh arti. Michael tersenyum tipis dan tidak memikirkannya, dia menyuruh Sekretaris Lee keluar dengan lambaian tangannya. Dia mengundang Jasper untuk duduk dan berkata, semua keluarga memiliki kerangka di lemari mereka, sejujurnya aku memang mengabaikan bisnisku di industri film dalam 2 tahun terakhir. Yang menyebabkan beberapa masalah dalam manajemen tingkat tinggi dan menengah. Michael menepuk pelipisnya dengan ringan sambil berkata, Tuan Lin, kau memberiku kekacauan, kata Jasper sambil mengusap di antara alisnya. Michael tersenyum dan menjawab, kau tidak perlu terlalu pesimis, sebagian besar petinggi cukup rajin dan teliti, seperti CEO saat ini, Reader Lawrence, dia dipekerjakan kembali dari Halufu dengan sejumlah besar uang, kau dapat menggunakannya sesuai keinginanmu. Kita akan bicara setelah aku mengenalnya, kata Jasper. Bagaimana kalau kita pergi? Upacara penandatanganan sudah siap, semua selebriti papan atas dan terkemuka yang penting bagi perusahaan sudah ada di sana, kata Michael. Jasper bangkit, mengangguk, dan berkata, ayo pergi. Ruang pertemuan di lantai 25 perusahaan. Ruang pertemuan besar itu penuh saat ini, dan semua orang saling berbisik. Orang-orang yang duduk di barisan paling depan semuanya adalah eksekutif puncak Gladnis Entertainment Movies saat ini. CEO Reader Lawrence adalah seorang pria berusia 40-an yang mengenakan kacamata berbingkai emas dan ekspresi serius. Seorang pria parubaya yang tampak kaya datang dari samping dan bertanya, Tuan Lawrence, apa rencana Tuan Lin? Aku sedikit bingung mengapa perusahaan dijual tiba-tiba. Aku mendengar perusahaan dijual ke daratan, apa kau tahu sesuatu tentang hal itu? Reader menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin, Tuan White urus saja urusanmu sendiri, kau masih harus bekerja terlepas dari siapa perusahaan itu dijual, bukan? Joseph terkekeh dan berkata ya, tetapi dalam hatinya, dia mengutuk Reader. Kau Reader Lawrence, adalah seorang CEO yang bisa menjilatnya dan pergi kapan saja, aku sangat terikat dengan Gladnis Entertainment Movies sejak lama, kemana lagi aku bisa pergi selain di sini? Kekhawatiran Joseph bergema dengan sebagian besar orang di Gladnis Entertainment Movies. Tidak ada yang tahu seperti apa bos baru ini, beberapa selebriti papan atas cukup paham dengan hal ini. Dengan ketenaran mereka, mereka tidak takut, tidak bisa menyajikan makanan di atas meja. Namun, untuk manajer tingkat menengah ke atas yang biasa-biasa lainnya, hati mereka berdebar kencang. Sedikit ke depan dari tengah ruang rapat, Mark berkata kepada Scarlett yang berada di sebelahnya, yakinlah, ayahku memegang status veteran di dalam perusahaan. Tidak peduli siapa bosnya, mereka pasti mengandalkannya. Ketika saatnya tiba, aku akan meminta ayahku untuk membuatmu sibuk dan penghasilanmu pasti akan jauh lebih banyak daripada yang kau miliki sekarang.
Scarlett menekan kekesalannya dan berkata dengan sopan, "Terima kasih kalau begitu." Mark tersenyum puas dan berkata, "Ayahku memulai bisnis ini dengan Tuan Line. Banyak hal dalam Gladness Entertainment Movies secara pribadi dipelopori oleh ayahku. Status ayahku lebih tinggi dari orang lain." Tiba-tiba, ruang pertemuan yang ramai menjadi sunyi. Pintu samping ruang pertemuan terbuka dan tatapan semua orang tertuju padanya. Karakter utama datang Michael adalah orang pertama yang terlihat tetapi dia sangat sopan. Setelah masuk, dia berbalik ke samping dan membuat isyarat undangan, seorang pria yang sangat muda. Dengan kehadiran yang mengesankan berjalan segera sesudahnya. Semua orang terkejut dengan betapa mudahnya pria ini saat melihatnya. Mark dan Scarlett, yang sedang duduk di kursi mereka, raut wajahnya mengungkapkan ketidakpercayaan. Terutama Mark, yang matanya terbelalak lebar dan rambutnya berdiri seolah-olah dia melihat hantu di siang hari. Bab 220 orang yang masuk adalah Jasper Line, orang yang tadi diteriaki dan diusir olehnya di bawah. "Bukankah dia udik desa itu?" Mark berteriak tanpa sadar. Pada saat ini, Jasper sudah berjalan menuju tengah ruang pertemuan atas undangan Michael. Michael akan menjual perusahaan itu kepada Jasper di saat berikutnya, jadi dia bijaksana. Meskipun dia masih pemimpin saat ini, dia masih dengan sengaja tertinggal setengah langkah dari Jasper, menyoroti otoritas masa depan Jasper di Gladness Entertainment Movies. Setelah dia mengambil mikrofon, Michael berkata kepada semua orang yang masih terkejut dengan betapa mudahnya Jasper. "Hari ini adalah hari yang sentimental, tetapi juga hari yang layak untuk bergembira. Hari ini, Gladness Entertainment Movies lama akan berakhir, tetapi hari ini juga merupakan hari di mana Gladness Entertainment Movies yang baru akan menyambut kehidupan baru." Michael sangat pandai berucap. Setelah pidato pembukaannya, dia langsung melanjutkan. "Sebagai ketua Gladness Entertainment Movies, aku memiliki satu hal terakhir untuk diumumkan hari ini. Gladness Entertainment Movies akan dijual kepada Tuan Jasper Line yang ada di sebelahku. Dia akan memimpin semua orang menuju kemuliaan yang lebih tinggi di masa depan." Kemudian datanglah upacara penandatanganan. Masih ada tepuk tangan meriah terlepas dari apa yang dipikirkan semua orang di bawah panggung setelah menandatangani dan bertukar dokumen. Jasper secara resmi mengakui sisi 100% ekuitas Gladness Entertainment Movies dan secara otomatis terpilih sebagai ketua dewan direksi dan merangkap ketua. Michael mengundurkan diri setelah menyerahkan mikrofon kepada Jasper. Jasper tersenyum tipis saat dia berdiri di tempat tertinggi di ruang pertemuan. Memandangi karyawan Gladness Entertainment Movies di bawahnya yang menatapnya dengan berbagai ekspresi, dia berkata, "Halo semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Line atas kepercayaannya. Saya akan menggantikan Tuan Line dan terus mendorong Gladness Entertainment Movies menuju puncak dari sini." Ini dianggap sebagai pernyataan Jasper setelah dia mengambil tahta Gladness Entertainment Movies. Tepuk tangan kembali terdengar. Namun, pertemuan hari ini adalah pertemuan internal. Apakah ada orang yang hadir yang tidak memegang posisi apapun di Gladness Entertainment Movies dan bukan artis kontrak Gladness Entertainment Movies? Kata-kata Jasper mengubah ekspresi Mark karena dia sudah cemas dan takut selama beberapa menit terakhir. Sudut mulutnya berkedut, ekspresinya kaku dan wajahnya bingung. Yang lain juga merasa sedikit bingung dengan ucapan Jasper. Semua orang secara bertahap melihat ke arah Mark. Dalam 2 tahun terakhir, Mark telah melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan di perusahaan dengan menggunakan identitas ayahnya, bahkan beberapa bintang wanita akan tunduk padanya dan harus menyenangkannya. Ucapan Jasper segera menyelimuti ruang pertemuan dengan suasana yang sangat aneh. Pada saat ini, Jasper mengikuti pandangan semua orang dan menatap Mark White. Di bawah tatapan semua orang, Mark berdiri dengan ekspresi malu dan marah. Dia merasa seperti monyet yang dikelilingi dan diawasi oleh orang-orang di kebun binatang pada saat ini. Ini adalah ruang pertemuan Gladness Entertainment Movies. Anda bukan karyawan atau artis kontrak Gladness Entertainment Movies. Jadi apa yang Anda lakukan di sini? Jasper bertanya dengan datar. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa ini akan menjadi potongan pertama dari pisau bos yang baru diangkat. Tidak ada yang tahu bagaimana Mark White telah menyinggung bos baru, sedemikian rupa sehingga dia dipanggil secara langsung. Kebanyakan orang memandang Mark dengan bangga, berharap dia mendapat nasib buruk. Mark merasa sulit untuk berbicara dan tidak dapat memikirkan alasan yang tepat, karena itu dia hanya bisa meminta bantuan dengan melihat ayahnya, Joseph White. Joseph sedikit mengernyit dan menatap Jasper dengan muram.
Ekspresinya sedikit muram. Tentu saja, Joseph tidak tega melihat putranya sendiri dipermalukan. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar suara Jasper mengejutkan penonton melalui speaker. Keluar.